Bab 208. Rahel menatap Raisa dengan tak bersalah. Maka dari itu, kamu tenang saja. Selain aku, kamulah yang paling penting bagi Stephen. Aku juga setuju akan hubungan kalian. Walaupun dulu dia pernah mengatakan kepadaku, sebelum dia menikah, dia akan mengenalkannya terlebih dahulu kepadaku. Setelah aku setuju, dia baru akan menyatakan cintanya. Walaupun kamu dan Isabel teman dekat, aku tetap tidak keberatan hubungan kamu dengan Stephen. Raisa marah sampai tersenyum. Aku keberatan. Wajah Isabel sudah sangat marah. Dia sangat keterlaluan. Walaupun perkataannya terlihat polos, tetapi setiap katanya sedang menyakiti Raisa. Isabel sudah tidak tahan ingin memarahinya, tetapi Fiona menghentikannya dan berkata, "Raisa bukanlah wanita yang mudah ditindas. Kalau dia mudah ditindas, mana mungkin dia menepati posisi wakil direktur dengan lama." Ternyata Raisa tiba-tiba tersenyum, memegang tangannya dan berkata, "Nona Rahel, sepertinya kamu sudah salah paham." Rahel terkejut, menatap Raisa dengan berlinang air mata. Tetapi sayangnya, semakin dia bersikap seperti itu, Raisa semakin kesal. "Siapa yang bilang kepadamu aku dan Stephen berpacaran?" "Stephen," Raisa mengulurkan tangannya dan membelai rambut Rahel. Rahel, wanita yang cerdas, sangat menarik, sedangkan wanita yang berpura-pura pintar sangat menyebalkan. Aku tidak tertarik dengan semua cerita kamu dan Stephen. Pada saat kamu menghilang selama 6 tahun, betapa baiknya hubungan aku dan Stephen. Apakah dia memberitahukan kepadamu kalau aku tertarik kepadanya? Apakah menurut kamu aku tidak dapat mendapatkannya?" Rahel terkejut melihat ekspresi Raisa. "Tetapi apa yang kamu sukai belum tentu aku sukai. Baik kamu menyukai Ravindra atau kamu sudah berteman dengan Stephen sejak kecil, tidak ada hubungannya denganku. Aku sering bersama Stephen hanya karena wakil direktur di perusahaan kami menggajiku dengan 5 miliar per tahun, dan juga ada puluhan juta pembagian hasil setiap tahunnya. Sangat mudah, bukan?" Raisa menyindirnya. "Dia menyukai siapapun, itu adalah kebebasan dia. Aku tidak bisa mengaturnya, dan tidak berniat mengaturnya. Nanti, pada saat dia menikah, aku yang sebagai wakilnya pasti akan mendoakannya. Jika kamu tahu siapa yang dia sukai, beritahukan kepadaku agar aku menyiapkan angpau untuknya." "Kamu..." Rahel tidak menyangka Raisa sama sekali tidak tertarik kepada Stephen, dan melihat Raisa dengan ekspresi kesal, seolah-olah Raisa sudah melakukan kesalahan besar dengan tidak menyukai Stephen. Wanita ini sangat aneh. Dia sedang memamerkan hubungan dia dan Stephen, tetapi di sisi lain dia kesal
karena Raisa tidak menyukainya. Ada satu hal yang harus aku jelaskan. Raisa meneruskan perkataannya. Kamu bilang aku tidak menyukaimu karena Isabel. Tidak, bagiku kamu tidak ada hak sama sekali mengatakan ini. Aku bisa tidak menyukai Ravindra karena Isabel, tetapi tidak akan seperti itu kepada kamu, karena aku sendiri sudah menyukainya. Setelah Raisa mengatakan ini, bukan hanya Rahel yang terkejut, Isabel juga. Ini adalah pertama kalinya Raisa mengatakan kesal kepada seseorang secara terang-terangan. Sepertinya Raisa benar-benar marah. Raisa, mengapa kamu mengatakan hal itu kepada Rahel? Stephen tiba-tiba mengatakan. Raisa melihat ke atas dan melihat Ravindra berjalan ke arahnya. Stephen, maaf. Rahel membalikkan badan dan melihat Stephen dan Ravindra, tetapi dia tidak memeluk siapapun. Dia hanya menangis dan berkata, "Maaf, aku sudah membuat masalah lagi. Aku hanya ingin menjelaskan hubunganku denganmu, tetapi aku tidak tahu mengapa Raisa mengatakan hal yang membuat aku terluka. Stephen, kamu jangan menyalahkan Raisa. Semua ini salahku." Raisa tersenyum sinis. Ravindra menatap Rahel tanpa ekspresi, tetapi berbeda dengan Stephen. Dia terlihat sedih dan tak berdaya. Raisa melihat tatapan sedih dan tak berdaya Stephen. Sedih dan tak berdaya. Maaf, aku sudah melakukan hal yang tidak pantas. Raisa berkata dengan dingin. Bos, aku tidak sengaja membuat teman kecilmu menangis. Jika ingin menghukumku, silahkan saja. Raisa, jika kamu tahu kamu salah, mengapa tidak segera minta maaf? Maaf. Raisa mundur satu langkah dan berkata, beberapa hari ini aku sibuk mengerjakan kontrak kerja dengan Kitadara Finance Group. Aku tiba-tiba merasa tidak sehat. Bos, aku ingin mengajukan libur panjang, istirahat yang cukup. Jika Anda tidak setuju, aku akan secepat mungkin mempersiapkan pengunduran diriku kepada kantor pusat. Perkataan Raisa membuat semua orang terkejut. Raisa mengepalkan tangannya dan menatap Ravindra. Jika Ravindra mengasihi Rahel, maka Ravindra melihat semuanya, tetapi dia tidak melakukan apapun. Stephen yang di sampingnya terkejut dan berteriak, "Apa yang kamu katakan?" Raisa berdiri di tempat dan mengulang, "Bos, aku ingin libur panjang. Jika Anda tidak setuju, aku ingin mengundurkan diri." Ravindra menatap Stephen yang tidak senang dan menarik nafas panjang. Sahabat dia yang satu ini sudah masuk dalam perangkap Rahel. Stephen, kamu selalu saja membantu Rahel. Apakah kamu tahu yang kamu lakukan hanya membuat Raisa semakin jauh? Untung saja aku sadar dengan cepat dan bisa menjaga orang yang aku cintai. Jika kamu terus-menerus seperti itu, maka Stephen menatap Raisa cukup lama dan berkata, "Baiklah, kamu sudah lelah. Beristirahatlah." Sebelum dia selesai mengatakannya,
Rahel kembali berkata, "Stephen, maaf, jangan sampai Raisa mengundurkan diri. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah." Rahel membalikkan badan dan berkata kepada Raisa, "Raisa, kamu jangan mengundurkan diri. Perusahaan tidak bisa tanpa kamu. Sekarang aku tidak ada waktu menemaninya. Aku mohon agar kamu menjaganya." Raisa kembali marah. "Jika kamu sangat peduli kepada Stephen, menikahlah dengannya." Stephen sangat terkejut dan berkata, "Raisa, apa yang kamu katakan?" Wajah Rahel memerah dan terlihat sedikit malu. Setelah itu berkata, "Raisa, jangan berkata seperti itu. Mengapa kamu berkata sembarangan? Kamu tahu, jelas aku sangat menyukai Ravindra. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia." Raisa tidak mau berkata apapun dengannya dan pergi. Setelah menonton semua ini, Fiona menarik nafas dan berkata, "Cara yang sangat baik, Isabel, kamu." Kata-kata Fiona terhenti dan melihat ke arah Isabel, kemudian kembali melihat drama ini. Dia melihat Rahel berjalan ke arah Ravindra dan berkata, "Ravindra, semalam aku sudah melakukan kesalahan. Tidak seharusnya aku membuka baju dan menggoda kamu. Aku sudah kehabisan akal." Ravindra diam dan tidak bergerak. Stephen mengerutkan kening dan berkata, "Ravindra, dia melakukan semua ini hanya untuk mempertahankan hubungan kalian. Apalagi dia seorang wanita baik-baik. Melakukan hal seperti itu pasti sangatlah berat. Apakah kamu tidak bisa memaafkannya kali ini saja?" Isabel mendengarnya dan menjadi pucat. Semalam wanita itu telanjang di depan Ravindra. Kapan? Benar juga. Setelah Ravindra menerima telepon, dia pergi. Isabel tidak berani melanjutkan pikirannya. Fiona sebenarnya ingin menjelaskan, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tidak ingin terlihat di dalam hubungan mereka. Hubungan mereka sangat aneh. Jika mereka pisah akan lebih baik. Dengan begitu kakakku mempunyai kesempatan yang lebih. Maka dari itu Fiona diam saja. Jika Isabel berpikir yang tidak-tidak, dia mudah diperalat. Dia ingat Ravindra pergi sekitar setengah jam lebih. Apakah dia pergi menemuinya? Dia telanjang di depan Ravindra. Isabel memikirkan hal yang sangat mengerikan. Ravindra tidak berkata sama sekali. Rahel melanjutkan sambil menangis. "Ravindra, aku akui, aku salah. Jangan usir aku ya. 2 hari lagi tante akan pulang. Kalau aku tidak ada, dia pasti akan marah. Ravindra, aku berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Aku sudah salah." Dia melihat Rahel terus-menerus meminta maaf dan Stephen yang terus membantunya. Ravindra terlihat tidak terlalu marah. Ravindra berpikir, lagi pula tidak terjadi apapun semalam. Apalagi ibunya sudah menelepon, menyuruh Rahel harus menjemputnya di bandara. Jika Rahel pergi, ibunya akan marah. Sudahlah, sementara jangan usir dia. Ravindra berkata dengan tenang. Jika tahu salah, jangan ulangi lagi.
Setelah ibuku pulang, tolong jaga dia. Terima kasih Ravindra. Aku tahu kamu tidak akan tega mengusirku. Aku tidak akan melakukan hal yang membuat kamu marah lagi. Aku janji. Dia langsung memeluk Ravindra. Ravindra terkejut tetapi tidak melepaskan pelukannya. Tetapi bagi Isabel ini mempunyai arti lain. Ravindra memaafkan wanita yang menggodanya